Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan terkini dari COVID-19 di Indonesia. Pertama, ada dua hal penting yang akan kami sampaikan terkait dengan peralihan gugus tugas COVID-19 menjadi satuan tugas COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, dengan adanya Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dibentuklah dua satgas, satuan tugas, di mana ada satgas untuk penanganan COVID-19 dan ada satgas tentang pemulihan ekonomi. Dua satgas ini dibentuk dan terjadi perubahan nama dari gugus tugas menjadi satgas karena pada saat Kepres sebelumnya untuk gugus tugas hanya ada satu gugus tugas dan sekarang ada dua satgas, maka dari itu dibuatlah sebuah Perpres dan diganti namanya menjadi satgas. Seperti telah dijelaskan oleh Menseskap Bapak Pramono Anung, seluruh tugas dari gugus tugas dilanjutkan dan diteruskan oleh satuan tugas penanganan COVID. Demikian juga gugus tugas yang ada di daerah tetap berfungsi menjadi satgas daerah. Kedua, salah satu hal yang perlu kami sampaikan yaitu terkait dengan program yang penting di dalam Perpres ini, yaitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Salah satunya adalah tentang vaksin yang telah dijelaskan beberapa saat yang lalu. Kami ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia akan berusaha keras untuk menyediakan proteksi kepada masyarakat dengan memproduksi vaksin atau menyediakan vaksin COVID-19. Untuk itu, berbagai inisiatif kerjasama yang telah dilakukan yang terkait dengan vaksin ini, salah satunya yang sudah berkembang di berita nasional, yaitu kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, di mana sekarang sedang melalui proses uji klinik fase 3 dan harapannya nanti akan bisa selesai dalam waktu yang memadai dan produksinya nanti bisa dilakukan. Namun demikian, kita perlu tahu bahwa dalam rangka kerjasama ini juga ada inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian bangsa. Sudah pasti bahwa kita menginginkan bahwa produksi vaksin akan dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, sementara ada PT Bio Farma, sebuah BUMN, demikian juga ada rencana dengan pihak swasta, yaitu PT Kalbe, dan nanti tentunya akan berkembang dengan berbagai alternatif dan potensi yang lainnya ada di Indonesia. Kami perlu jelaskan bahwa dalam pembuatan vaksin ini, kami membentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat dalam Satgas ini untuk memastikan bahwa kandidat vaksin yang dibuat betul-betul sesuai dan cocok untuk kepentingan perlindungan pada masyarakat Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perkembangan vaksin ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan tentang 3 hal penting, yaitu pertama adalah aman, yang kedua adalah tepat, yang ketiga adalah cepat. Kami perlu jelaskan apa yang dimaksud dengan aman. Yang dimaksud dengan aman adalah vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada efek samping. Yang kedua harus tepat, artinya betul-betul vaksin tersebut bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia.
Yang ketiga, harus cepat, karena kondisi yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia, kita harus betul-betul cepat untuk bisa melindungi rakyat Indonesia, maka dari itu harus dilakukan seluruh ujinya termasuk uji klinis bisa terlaksana dengan cepat tapi juga benar. Terakhir, dalam konteks cepat harus bisa diproduksi juga dengan baik dan dalam jumlah yang memadai untuk betul-betul dapat memberikan vaksin pada seluruh rakyat Indonesia yang perlu diberikan perlindungan. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang poin keduanya adalah edukasi melalui analisis data kasus. Seperti saudara-saudara sekalian melihat perkembangan terkini bahwa Satgas tidak lagi mengumumkan data harian melalui konferensi pers. Namun demikian, seluruh data update harian terhadap kasus yang ada disampaikan selalu melalui portal www.covid19.go.id/peta sebaran. Di situ kami menyampaikan perkembangan kasus yang bisa diakses oleh masyarakat, oleh media, tentang keadaan terkininya. Data-data tersebut akan diumumkan secara rutin setiap jam 16.00 setiap hari, dan ini tergantung dari pengiriman data dari Kementerian Kesehatan yang melakukan verifikasi dari seluruh data nasional yang masuk. Kami berharap pada masa yang akan datang, data-data ini akan bisa diakses oleh masyarakat dengan real time. Kami sedang berusaha keras agar betul-betul data ini bisa diakses dengan real time dan datanya tidak berbeda antara data nasional dengan data di daerah. Tidak ada maksud untuk menutup-nutupi data. Mari kita dorong transparansi publik dan silahkan masyarakat ikut mengontrol apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, kami ingin menampilkan tentang laporan analisis data COVID-19 yang mingguan, di mana kami ingin belajar bersama-sama dengan masyarakat agar masyarakat betul-betul memahami apa itu COVID-19 dan bagaimana cara menularkan dari virus ini di antara masyarakat kita. Maka dari itu, data dan analisis akan menjadi sangat penting dalam rangka untuk kita dapat bertindak secara tepat dan terukur karena kita menggunakan data yang sudah dianalisis. Untuk itu, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus positif COVID-19 per 23 Juli. Seperti bisa dilihat di dalam portal ataupun mungkin di dalam layar yang sekarang sedang ditunjukkan, bahwa data-data yang ada yang terkait dengan kasus positif memang ada kecenderungan jumlahnya makin tinggi. Per tanggal 23 Juli, jumlah kasus positif ada 1.906. Dan kalau kita lihat, jumlah ini pernah lebih rendah, yaitu pada tanggal 14 Juli, yaitu 1.282. Namun demikian, kalau kita melihat selama 1 minggu terakhir, terlihat bahwa pada tanggal 9 Juli, jumlah kasusnya adalah 2.657. Data ini memang menjadi perhatian banyak pihak, tetapi perlu diingat, pada saat itu terjadi klaster secapa di Bandung, di mana pada hari itu dilaporkan sejumlah 760 kasus positif dari 1.308 klaster secapa. Sebagian sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya dan sebagian dilaporkan pada hari-hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa laporan kasus itu belum bisa dilakukan setiap hari dites dan saat hari itu juga dilaporkan.
mengingat ada antrian dalam pelaporan kasus terkait dengan uji laboratorium, begitu juga laporan dari daerah kepada Kementerian Kesehatan yang kemudian dilakukan proses verifikasi. Hal-hal seperti inilah yang ingin kita tingkatkan kinerjanya dari kinerja laboratorium itu sendiri, kinerja pelaporan, dan integrasi dan verifikasi data untuk bisa lebih cepat. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, adanya klaster seperti ini menunjukkan bahwa semua kelompok masyarakat, apapun itu, termasuk TNI, juga bisa terkena COVID-19. Untuk itu, ini adalah bagian dari transparansi yang sudah ditunjukkan oleh TNI, dan kami mohon kepada seluruh anggota masyarakat betul-betul dapat transparan menyampaikan apa yang ada, dan pemerintah juga akan menyampaikan apa adanya dalam rangka reaksi cepat kita dalam menangani kasus ini. Khususnya ada beberapa daerah yang tenaga kesehatannya juga menjadi klaster, yaitu klasternya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Sebagai contoh di kota Jayapura, total tenaga kesehatan yang terinfeksi cukup banyak, sejumlah 240, dan kami yakin Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Tommy Mano, Bapak Ben-Hur Tommy Mano, berusaha keras untuk melindungi tenaga kesehatan yang ada di sana dengan memberikan alat pelindung diri dan betul-betul melatih seluruh tenaga kesehatan untuk betul-betul waspada dan berhati-hati di dalam menangani pasien COVID. Dan ini tentunya berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas dan harus kita lindungi. Maka dari itu selalu waspada, menggunakan alat pelindung diri yang baik, dan menerapkan biosafety dan biosecurity di dalam pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus meninggal. Terlihat bahwa pada tanggal 23 Juli, kasus meninggalnya ada 117, di mana sehari sebelumnya jumlah meninggalnya cukup tinggi atau tertinggi dalam sehari, yaitu 139. Kalau kita lihat di sini, jumlah meninggal cenderung terlihat fluktuatif. Salah satu halnya memang mungkin dalam penanganan kasus-kasus berat, sehingga menimbulkan dampak sehingga meninggal. Namun juga bisa disebabkan karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara optimal di Indonesia, sehingga laporan dari beberapa daerah belum bisa langsung diakses oleh publik atau dicatat oleh pemerintah sehingga diberikan langsung. Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses data dengan lebih transparan dan cepat. Maka dari itu, untuk melihat kondisi kasus, termasuk kasus meninggal, tidak hanya dilihat dalam harian, data harian, tapi bisa dilihat dalam 3 harian, atau seminggu, atau 2 minggu, untuk bisa melihat trennya lebih baik, mengingat adanya keterbatasan tersebut. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang persentase kematian dari kasus positif di tingkat nasional. Saudara-saudara sekalian bisa melihat bahwa mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, terjadi pertama kasus persentase kematiannya sangat tinggi, yaitu pada bulan Maret jumlah maksimumnya adalah 9,34%. Dan rata-rata pada bulan Maret tersebut adalah 4,89. Dan kalau kita lihat di bulan April, angkanya meningkat lagi, maksimumnya 9,5%. Dan rata-ratanya 8,64%. Jadi cukup tinggi dibanding bulan Maret. Sedangkan bulan Mei sudah mulai menurun dengan rata-rata 6,68%. Dan maksimumnya 7,66%. Dan kalau kita lihat di bulan Juni, kondisinya menurun lagi dari persentase kematian menjadi maksimum 6,09%. Dan rata-ratanya 5,56%. Pada bulan Juli ini,
maksimumnya sudah menurun cukup banyak, yaitu 5,08 dan rata-ratanya 4,86%. Sedangkan angka kematian dunia adalah 4,2%. Jadi Indonesia sudah mendekati rata-rata dari dunia. Mengapa hal ini terjadi, perubahan ini? Karena terjadi manajemen kasus pasien yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kita semua belajar. Dan kalau kita lihat, jumlah ruang isolasinya pun sekarang sudah meningkat menjadi 23.519. Jumlah bed isolasinya pun juga meningkat menjadi 188.510 di Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan yang pengetahuannya makin tinggi dan terbiasa dengan menangani COVID juga makin baik. Kemudian juga jumlah rumah sakit rujukan yang meningkat sampai dengan sekarang sudah ada 839 rumah sakit rujukan di Indonesia. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus sembuh COVID-19 per 23 Juli. Kasus sembuhnya pada tanggal 23 Juli yaitu 1.909 dan ini sedikit lebih rendah dari pada tanggal 19 bulan 7 yaitu 2.133. Tapi kalau kita lihat dari grafik ini, terlihat mulai dari Juli tanggal 10 sebesar 878 dan terus meningkat jumlah sembuhnya menjadi 1.909. Ini adalah kabar baik, tetapi kita harus tetap mendorong kesembuhan ini menjadi lebih baik lagi. Dan ini terjadi dalam 13 hari terakhir. Semoga ke depan jumlah kesembuhannya juga akan meningkat lagi dan ini terkait dengan kemampuan rumah sakit dan kerjasama dari masyarakat itu sendiri di dalam melaporkan atau dirawat di rumah sakit bila memerlukan perawatan rumah sakit. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang persentase kesembuhan dari kasus positif di tingkat nasional. Kalau tadi dilihat jumlah, sekarang persentase kesembuhan. Terlihat di sini persentase kesembuhan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli meningkat dari rata-rata 3,84%, kemudian bulan April 9,79%, di bulan Mei persentasenya meningkat lagi menjadi 21,97%, di bulan Juni 37,19%, dan pada bulan Juli ini mencapai rata-rata per sekarang adalah 47,08%, di mana pada tanggal 23 Juli yaitu kemarin persentase kesembuhannya adalah 55,7%. Jadi kita harus optimis, tapi kita harus tetap waspada dan patuh. Bila ada pasien dalam pengawasan ataupun yang terkonfirmasi dan menjalani isolasi mandiri di rumah, jangan sampai terlambat untuk datang ke rumah sakit bila keadaannya memburuk. Terakhir, kami ingin menyampaikan, meskipun ada berbagai berita positif, tetapi kita harus tetap waspada dan ternyata di beberapa tempat di Indonesia masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Mari kita saling mengingatkan untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, karena situasi ini masih terjadi di beberapa kerumunan di masyarakat baik di tempat umum maupun tempat wisata dan aktivitas sosial lainnya. Sekali lagi, tolong agar kita semua disiplin, mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah investasi untuk kita, untuk kami, untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa beraktivitas produktif dan aman COVID. Salam sehat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami bisa menjawab beberapa pertanyaan dari media. Silahkan, kami undang Dr. Reza untuk hadir di sini.
Selamat pagi, Prof. Wiku, Dr. Reisa. Saya Friska Clarissa dari Kompas TV, sekaligus juga mewakili pertanyaan dari kawan-kawan media. Yang pertama terkait dengan update vaksin Sinovac. Untuk uji klinis tahap 3 ini, boleh digambarkan seperti apa prosesnya, berapa lama, dan detailnya seperti apa? Lalu untuk sistem relawan yang mengikuti uji klinis ini seperti apa? Mereka daftar dari mana, sudah berapa banyak jumlahnya, dan juga rentang usianya berapa? Apa juga ada jaminan kesehatan bagi para relawan ini selama mengikuti uji klinis? Lalu yang berikutnya, apakah juga selain Sinovac, untuk kandidat vaksin, apakah juga menjalin kerjasama dengan pihak lainnya dari pemerintah? Yang berikutnya soal data real time, ini artinya sudah bisa diakses per hari ini atau seperti apa? Dan kenapa pemerintah memilih lewat data real time ini dibandingkan dengan pengumuman secara lisan seperti biasanya? Karena kita tahu juga soal kepercayaan publik, di publik ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, bagaimana meyakinkan dan transparansinya dari pemerintah. Berikutnya untuk penambahan kasus, apakah klaster industri juga menyumbang pertambahan kasus positif COVID-19? Jika iya, di mana saja? Berikutnya, tindak lanjut pemerintah seperti apa? Sejak WHO menyebutkan bahwa pertambahan kasus ini atau penyebaran COVID-19 ini juga bisa melalui microdroplets, tapi kita lihat faktanya di lapangan sudah mulai menurun juga kedisiplinan masyarakat. Apa yang ditegaskan dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kami ingin menyampaikan tentang vaksin bahwa tidak hanya Sinovac dan Bio Farma. Ada konsorsium lain yaitu dari Eijkman, dari Kemenristek BRIN yang juga berkonsorsium dengan Bio Farma. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa apapun kerjasamanya, produksinya dengan perusahaan dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, ini adalah suatu pertandingan kecepatan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa betul-betul harus aman, tepat dan cepat. Maka dari itu siapapun yang terbaik di Indonesia, mari kita berlomba dan menjalankan dengan baik, dan mohon para pakar, para ahli dan lembaga untuk inklusif. Mari kita gunakan sumber daya nasional, keahlian yang ada di Indonesia dengan baik. Kemudian ditanya tentang berapa lama. Proses ini sedang dibahas oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dalam konteksnya kerjasama Sinovac dengan Bio Farma. Berapa lama tentunya terkait dengan jumlah relawan yang akan direkrut, mereka sedang melakukan itu, dan juga tentang usia, jaminan kesehatan, semua pasti akan dilindungi oleh pemerintah. Nanti akan kami berikan update apabila keadaannya sudah semakin jelas. Yang kedua tentang data real time. Sudah kami sampaikan tadi bahwa kami menuju memberikan data secara real time agar masyarakat bisa mengakses langsung dan media juga bisa mengakses untuk menyampaikan pada masyarakat. Namun demikian, proses ini ternyata memerlukan waktu yang lama. Selama 4 bulan pertama, kami belum mampu untuk mengintegrasikan jadi satu, mengingat ada beberapa kendala di dalam bisnis proses atau proses dalam pengumpulan data dari setiap daerah, dan ada proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan yang ternyata memerlukan waktu lebih lama karena kami harus mampu untuk membuat sistem pendekatan data terintegrasi yang bisa diterima oleh berbagai pihak termasuk Kementerian Kesehatan. Dan terkait dengan klaster yang terjadi di industri, sudah kami sampaikan bahwa klaster bisa terjadi di mana saja. Klasternya bisa dari pertemuan agama, dan itu datanya sudah ada, klaster dari rumah sakit, klaster dari industri, klaster dari perkantoran. Klaster ini hanya menunjukkan bahwa ternyata masyarakat belum disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apabila masyarakat mulai lengah, tidak disiplin, maka virusnya bisa menular. Inilah yang harus selalu diingat bahwa seluruh masyarakat harus betul-betul tetap disiplin supaya klaster-klaster tersebut tidak terjadi. Demikian tanggapan kami. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan seterusnya, silakan.